Hello sixth grade, how are you today? I hope you are healthy and always be happy. Don't forget stay at home. Hari ini kita akan membahas tentang materi simple past tense. Ya, simple past tense. Apa itu simple past tense? Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau juga, atau pernyataan kegiatan yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi artinya yang sudah dilakukan. Nah, simple past tense ini rumusnya ada dua, yaitu dalam bentuk verbal dan dalam bentuk nominal. Di sini akan kita bahas perbedaannya antara rumus verbal dan rumus nominal. Seperti itu ya. Nah, dalam kalimat simple past tense seperti apa kita akan bahas sama-sama. Nah, ini ada time signal dulu ya. Time signal adalah keterangan waktu. Kita sama-sama ucapkan ya. Often, just now, a few days ago, 2 days ago, an hour ago, yesterday. Often artinya sering, just now baru saja, a few days ago beberapa hari yang lalu, 2 days ago 2 hari yang lalu, an hour ago sejam yang lalu, and yesterday kemarin. Ada lagi time signalnya ya, kita akan bahas lagi supaya kalian tahu semua. A few minutes ago. A few minutes ago artinya beberapa menit yang lalu. A month ago, sebulan yang lalu. A year ago, setahun yang lalu. Kemudian a week ago, seminggu yang lalu. Nah, di sini juga ada lagi time signalnya, kata keterangan waktunya ya. Bisa ditambahkan lagi supaya kalian tambah banyak kosakatanya yang diketahui. Jadi, jika penting silahkan ditulis ya. Lanjut, time signalnya. Last month, last March, last night, last year, last Friday, last week. Atau mau ditambahkan dengan kata yang lain. Last Saturday, last Wednesday. Nah, seperti itu bisa ya. Nah, baik, kita sekarang masuk ke rumusnya. Rumusnya adalah dalam bentuk verbal. Jadi ada dua ya tadi yang sudah Miss Intan jelaskan. Ini rumus yang pertama, rumus dalam bentuk positif, yaitu subject plus verb to. Subject plus verb to. Nah, untuk kalimat negatifnya, subject plus did not plus verb one plus infinitive. Plus infinitive maksudnya verb one dan infinitive sama-sama kata kerja dasar ya. Untuk kalimat interrogative sentence-nya, did disimpan di awal kalimat, rumusnya did plus subject plus verb one plus infinitive. Ya, jadi rumusnya jika ada did di awal kalimat, maka kata kerja berubah menjadi kata kerja bentuk pertama. Did not pun sama ya. Nah, selanjutnya ini ada contoh kata kerja ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, kalian fokusnya di bentuk keduanya ya, kata kerja bentuk kedua, karena hari ini kita akan belajarnya bentuk simple past tense ya. Jadi untuk kata kerja ketiga bukan kita singkirkan, bukan, tapi cukup tahu saja. Kita bahas sama-sama ya. Study, studied, studied. Go, went, gone, pergi. Write, wrote, written, menulis. Read, 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 membaca. Nah, ini ada dua jenis kata kerja yang harus kalian ketahui juga ya, yaitu regular verb, kata kerja beraturan artinya, dan irregular verb, kata kerja tidak beraturan artinya. Itu jadi ada dua jenis, kenapa kata kerjanya berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan verbalnya. Subjeknya I, you, we, they, she, he, it, plus verb to dalam bentuk positif. Kita akan bahas Mia, contohnya Mia studied English last night. Subjeknya adalah Mia, kemudian verb to-nya adalah studied. English last night itu objeknya. Artinya Mia belajar bahasa Inggris semalam. Kita rubah lagi subjeknya menjadi they. They studied English last night. Sama saja ya, jadi tidak ada yang berubah.
Nah, they itu subjeknya, studied-nya bentuk kata kerja keduanya, English last night adalah objeknya. Nah, seperti itu. Jika mau diganti menggunakan subjek yang lain, silahkan misalnya menggunakan we. We studied English last night. Atau menggunakan she. She studied English last night. Jadi tidak ada yang berbeda ya. Semuanya sama. Nah, selanjutnya ini adalah subjek I, you, we, they, she, he, it dalam bentuk negatif ya. Plus did not plus verb one. Nah, di sini kalian harus paham. Jika ada kata did not ataupun did di dalam suatu kalimat, maka kata kerjanya harus berubah menjadi kata kerja bentuk ke-1. Jadi berubah. Yang tadinya dalam bentuk positif menggunakan kata kerja bentuk kedua, dalam bentuk negatif atau interrogatif, maka kata kerjanya harus berubah menjadi kata kerja bentuk yang pertama. Contoh lagi yang kedua, they did not study English last night. Mereka tidak belajar bahasa Inggris semalam. Itu ya contohnya. Selanjutnya, dalam bentuk interrogatif, did disimpan di awal kalimat, kemudian plus subject, plus verb one. Contoh kalimatnya, did Mia study English last night? Nah, seperti itu ya. Nah, di sini, dalam bentuk interrogatif sentence, kalian harus paham, ada jawaban yes dan no di antara dua. Contohnya nih, did Mia study English last night? Apakah Mia belajar bahasa Inggris tadi malam? Jawabannya antara dua. Yes, yaitu yes, she did. Jawaban no-nya no, no, she didn't. Nah, perhatikan juga untuk did, jika di awal kalimat, disimpan di awal kalimat, artinya itu menjadi apakah atau apa gitu ya. Nah, kita ambil contoh lain. Did he study English last night? Apakah dia belajar bahasa Inggris tadi malam? Nah, jawabannya antara dua lagi. Yes, he did jika dia belajar. No, he did not jika dia tidak belajar. Atau kita singkat menjadi no, he didn't. Kita ambil contoh pakai subjek yang lain. Sama saja ya. Kita coba rubah menggunakan they. Bagaimana? Did they study English last night? Nah, jawabannya sama di antara dua. Yes, they did. No, they didn't. Nah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke formula nominal. Artinya rumus yang menggunakan kata benda. Non-verb yang tidak menggunakan kata kerja. Pernyataan ini adalah dalam bentuk positif. Rumusnya subject plus was plus were plus non-verb. Nah, kemudian dalam bentuk negatif, subject plus was plus were plus not and non-verb. Untuk interrogative sentence, was dan were ini disimpan di awal kalimat plus subject plus non-verb. Perhatikan ya, di sini ada was dan were. Apa itu was dan were? Was dan were adalah to be lampau ya, to be lampau. Bagaimana? To be yang sekarangnya apa? Was itu to be dari I, he, she, it. Dan were to be dari you, they, we. Seperti itu. To be sekarangnya am, is, dan were itu are. Nah, kita ambil contoh to be pasangannya. I was, she was, he was, it was, you were, we were, and they were. Nah, seperti itu ya. Ini adalah contoh to be pasangannya dengan menggunakan subjek. Selanjutnya, ini menggunakan bentuk positive sentence dalam nominal, dalam rumus bentuk nominal ya. I, see, he, it, plus was, plus non-verb. Contohnya, I was so young. Aku atau saya dulu masih terlalu muda. She was in Brooklyn yesterday. Dia ada di Brooklyn kemarin. What is Brooklyn? Apa itu Brooklyn? Itu adalah nama tempat ya. Oh, kita ganti ya. Kita ganti menggunakan Bali. She was in Bali yesterday. Or she was in Jakarta yesterday. Di sana perhatikan apakah ada kata kerja? Tidak ada ya. Nah, karena memang ini rumus dalam bentuk nominal. Oke, kalau kita ganti bagaimana subjeknya menggunakan he gitu. Boleh saja, she-nya kita ganti ya. He was in Bali yesterday. Dia ada di Bali kemarin.
Nah, selanjutnya ini untuk subjek you, we, they plus were ya, plus non-verb. Contohnya adalah you were so young. Kamu dulu masih terlalu muda. We were in Bali last month. Kita ada di Bali atau kami ada di Bali bulan lalu. Bisa bulan lalu atau bulan kemarin ya. Kemudian they were so happy last night. Mereka sangat bahagia tadi malam. Tadi malam atau semalam sama saja ya. Or kita tambahkan misalnya jangan happy. Kalimatnya yang bisa kalimat apa saja. They were here last night. Bisa saja mereka ada di sini tadi malam. We were in Jakarta last month. Kita ada di Jakarta bulan lalu. Atau you were so sad. Kamu kemarin bersedih gitu ya. Karena memang ini sudah dilakukan semuanya. Next, selanjutnya ini adalah untuk I, see, he, it plus was plus not plus non-verb. Nah, contohnya adalah I was not so young. Kemudian Ben was not in Brooklyn yesterday. Nah, ini dalam bentuk negatif ya. Selanjutnya you, we, they plus were plus not plus non-verb. Kita ambil contoh yang sama menggunakan kalimatnya you were not so young. Kamu dulu tidak terlalu muda. We were not in Bali last month. Kami tidak di Bali bulan kemarin. Dan selanjutnya ini menggunakan interrogatif dalam nominal ya. Rumusnya was plus I, see, he, it, kata subjeknya, and plus non-verb. Contohnya, was I so young? Was Ben in Brooklyn yesterday? Oke. Kemudian menggunakan were plus you, we, they, plus non-verb. Were you so young? Were we in Bali last month? Nah, untuk pertanyaan menggunakan were ataupun was, kita lihat subjeknya. Were we in Bali last month? Jawabannya antara dua. Yes, we were. Jika tidak, no, we were not. Seperti itu ya. Seperti yang tadi untuk pertanyaan menggunakan was. Oke, sama saja jawabannya seperti yang were ya. Menggunakan not setelah to be. Itu untuk penggunaan subjek plus to be plus non-verb. Baik anak-anak, itu saja yang dapat Miss Intan sampaikan. Silahkan simak videonya. Thank you. Assalamualaikum.